Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ada saya Herjuno Syaputra dan seperti biasa kita ada di episode baru. Dan tiap episodenya kita akan ngobrol banyak hal. Nah, di podcast Aksi Nyata hashtag dari Kamu Untuk Indonesia ini, mungkin teman-teman yang baru nonton, baru lihat juga mungkin pengen tahu kira-kira hashtag ini dari Kamu Untuk Indonesia ini obrolannya apa sih? Ini obrolannya santai, ringan. Jadi kita akan ngobrol sesuatu yang chill ya, tapi tetap berbobot. Jadi ada values di dalamnya yang kita bisa ambil untuk teman-teman millennials dan Gen Z. Untuk ya tadi mungkin butuh banyak experience atau pengalaman. Nah, di sini kita bakal banyak belajar dengan narasumber kita ya dari tiap episodenya. Dan movement hashtag dari Kamu Untuk Indonesia yang kali ini digaungkan melalui podcast ini akan mengangkat, jadi temanya tiap hari berbeda. Jadi make sure bahwa ini akan lebih lebih live, karena kita akan tiap harinya nggak ngebahas soal satu bidang ya, baik itu bidang sosial atau ekonomi, bisa juga soal musik atau juga mungkin hal-hal lainnya. Dan kita akan menghadirkan nantinya podcast ini yaitu narasumber baik itu dari toko dan komunitas milenial yang tentunya bisa memberikan influence atau pengaruh untuk bergandengan tangan dengan bangga bekerja nyata untuk Indonesia. Dan podcast ini ditayangkan secara live di banyak banget platformnya. Ada Instagram Partai Perindo @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan website Partai Perindo. Dan kita nggak cuma nonton, nggak bosen-bosen ya. Gue ingetin bahwa nanti kita juga akan bagi Rp500.000. Ada 5 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagikan untuk 5 orang pemenang. Caranya gampang banget. There's no kind of Q&A something, nggak ada. Yang jelas teman-teman nanti nonton ya, resapi resapi, dalami ya apa yang disampaikan nanti kakak kita. Itu udah kedengeran ketawanya ya. Ya, kira-kira ini bisa jadi quote-nya apa ya, tema yang relate sama quote yang teman-teman bikin. Jadi teman-teman bikin ya 1-2 kalimat kaitannya dengan tema yang kita bahas hari ini, dan quote terbaik akan mendapatkan tadi masing-masing Rp100.000 voucher belanja. Nah, kalau bicara tamu kita hari ini, saya buka dulu contekannya. Ya, ini namanya bagus sekali. Aku pas dengar namanya, wah ini orang mana ya, ternyata orang Palembang. Iya. Ada Kak Zita Hana Mariska. Selamat sore. Aku panggilnya Kak Zita, kamu panggil aku Kak Juno. Oh iya, Kak Juno, oke. Atau aku panggil Ayu. Boleh, Ayu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Oke, tadi sebelum ngobrol, teman-teman yang nonton juga, Kak Zita ini kenapa kita bercandanya lokal banget? Karena ternyata kita menemukan garis merahnya. Iya, ya. satu kampung. Sesama dari Brazil ya? Iya, Brazilian. Palembang. Iya. Oke. Bisa bahasa Palembang? Bisa. Paca. Sorry, Paca ya. Paca, Oke. Kak Zita apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Dan hari ini Kak Zita jadi tamu kita ya, dan menarik nih. Waktu aku baca profil Kak Zita ya, terus hospitality. Oke. Gambarannya hotel ya. Yes. And then ya hal-hal seperti tadi pariwisata, hotelier seperti itu. Nah, Kak Zita ini yang menarik ya kalau aku baca, Kak. Oke, jabatannya tuh aduh, ngeri-ngeri sedap. Nah ya, bahasa Palembang tuh apa ya? Ngeri-ngeri juga sih. Iya, ngeri-ngeri. Ini Kak Zita, Vice President of Business Development ya, dari Archipelago International Indonesia. Ya. Aduh, ini sebelum kita ke sana, Kak Zita kenalan dulu dong. Kak Zita aktivitasnya apa, lagi ngapain aja sekarang Bonggo, silakan. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Namanya saya Zita Hana Mariska. Sekarang memang saya bekerja di salah satu chain operator, local operator di Indonesia. Ya kalau teman-teman tahu namanya mungkin agak asing ya, Archipelago. Tapi sebetulnya memang grupnya Aston lah, Aston Group lah. Kalau itu udah dengar kata Aston ya. Kalau itu tahu ya, kayak gitu. Jadi memang saya sekarang sebagai Vice President of Business Development Indonesia. Jadi lebih banyak untuk mencari investor yang mau membuat hotel.
Jadi oke. kita kan manajerial mas memanage hotel, jadi ya kita cari investor untuk bikin hotel yang hotelnya kita manage gitu loh. Oke. Jadi brand-brand yang ada di bawah naungan Dan, si Archipelago. Aston salah satu yang paling terkenal Yes, ya. Yang betul. kalau kita teman-teman di Indo ya pasti ya. Aku juga pas ketemu Kak Zita kayak, oh apa ini ya Mbak company-nya? Yes. Pas Mbak, ya Kak Zita bilang Aston, oh oke. Iya. Iya, dan betul. ada banyak juga ya brand-brand yang akrab di Iya. vape juga, Neo. Vape, Neo, Quest, Alana, gitu. Aduh. Di Bali ada Camuela. Kalau ke Bali pasti tahu deh Iya, Camuela. itu nama-nama brand-brandnya dari grupnya tadi ya. Iya, Archipelago. betul. Kak Zita, Ya. Oke, sebelum kita bicara hospitality ya, Yes. my very first question, aku tertarik dengan title-nya Vice President, dan seorang perempuan Iya, dan masih muda. iya. Oke, how does it feel being a Vice President, perempuan lagi masih muda? I'm speechless firstly. Oke, Karena kenapa saya local Indonesia, Ya. perempuan pertama termuda asik. sebagai vice president dan dari kalangan non hotelier. Oke. Karena basic saya bukan hotelier. Aha. Basic saya S1 saya manajemen, S2 saya magister manajemen. Oke. Dan saya nggak pernah kuliah di pariwisata, masuk hotel untuk kerja di operational hotel. Oke. Tapi ternyata jalannya Allah Aha. mengarahkan ke sini gitu kan ya. Sebelumnya saya pernah bekerja di di perusahaan lain, di multi finance gitu kan ya, di financial company, terus pernah juga di flight di salah satu maskapai kayak oke. gitu. Aha. Terus tiba-tiba ya bisa masuk ke sini, akhirnya jadi hotelier sekarang. Jadi sekarang jalan 11 tahun dari admin saya. Oke. Saya jadi admin, terus di challenge terus sama atasan. Jadinya sekarang ini ya vice president termuda Oke. untuk kategori ya, kalau kita ngomong kalau di kantor kita sebutnya eksekutif komite, atau kalau orang sih bilangnya BOD ya. Nih orang tuh kalau aku lihat tadi ya, Kak Zita, Mbak Kak Zita, Iya. whatever ya. Kak Zita tadi bilang 11 tahun. It's a long journey. Yes. Kalau orang kadang ngelihatnya, oh Zita vice president ya. Iya. Yang enaknya doang nih. Iya. Ya? Iya. Apalagi pas Kak Zita bilang admin, like wow. Dari mulai admin terus naik staff ya. Yes, Sampai betul. sekarang jadi VP. Ngerasa nggak sih Mbak, kadang orang ngelihatnya oke yang sekarang, tapi nggak tahu nih perjalanannya Zita. Bener. Dari admin tadi, dari yang Iya. nggak tahu apapun soal hotel, Iya. akhirnya bisa ini. Benar. Benar. Iya. Aha. Dan orang kadang ngelihatnya gimana kalau ya kamu enak gitu ya. Iya betul. Kerjanya enak, cuma duduk-duduk makan-makan jalan-jalan. Dia nggak tahu bagaimana meyakinkan suatu orang atau investor untuk menanamkan modalnya, terus menjadikan suatu bisnis jangka panjang dan punya added value, harus sellable, harus profitable. And then kita harus bertanggung jawab dalam urusan ROI, BEP kan? Oke. Ya karena kalau semua orang pasti bilang Zita, I need cuan. Semua orang minta ke saya tuh cuan gitu loh. Kalau gue kasih barang kalau nih kasarnya Iya, gue bisa siapa cuan sih nggak? nggak mau cuan ya? Yes, kayak gitu. Jadi ya meyakinkan suatu seorang investor atau seseorang yang istilahnya banyak duitnya itu kan otomatis kita harus pintar dalam meyakinkan. Terus bagaimana ya ibarat kata bicara bagaimana profitabilitas dan lain sebagainya. Dan mereka nggak tahu kalau kita tuh yang sebetulnya yang business development lakukan itu tiap hari. Jangan tiap hari ya, satu hari tuh meeting 3-4 meeting tuh sama bahasannya. Jadi kayak muter kaset. Dan itu saya putar terus dengan mulut saya setiap hari. Aku suka nih setiap perumpamaan ini. muter kaset. Jadi Kayak muter ngebayang ya gimana somehow boringnya atau ya tadi hal-hal yang jenuhnya, sama diulang. kayak Oke. gitu. Dan itu aja sebetulnya diomongin. Kak, tapi yang aku bisa lihat juga buat teman-teman di luar sana bahwa proses tuh nggak bohong ya. Banget. Bahwa ketika kita menjalani proses dengan tekun, Yes. ya, passion, dan Yes. juga tulus, ya, Iya, right. Ikhlas. Itu ikhlas. kita nggak tahu nanti resultnya seperti apa. Iya. Itu yang Kak Zita Betul. jalani dari awal. Dari awal papa saya almarhum pernah bilang, Zita, kalau kamu ikhlas sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan hati kamu, Oke. itu akan jadinya berkah, nak. Jadi berkah tuh buat semuanya tuh semua kelengkap kayak gitu. Jadi nggak akan ada kamu merasa kurang, cukup. Oke. Jadi apapun itu rezeki yang Allah kasih, baik materi maupun non materi, itu semuanya cukup buat kamu dan buat orang-orang di sekeliling kamu.
Itu prinsip dari papa saya almarhum. Jadi dia bilang yang penting kamu fokus akan goals kamu, nggak usah kalau kanan kiri biasa ya Mas ya gitu kan ya, gangguan segala macam biasa, but you must on the track. Kayak gitu. Jadi apapun itu harus serius, apapun itu harus digelutin satu persatu. Dan gitu. Apapun yang kita punya sekarang, memang tadi harus kita tekuni dengan sebaik mungkin. Apapun yang kita kerjakan, karena kita ya kayak Kak Zita, aku juga pasti mikirnya nggak mungkin mimpi akan setinggi Vivi ya. Iya betul, dengan usia sekarang ya. Iya, dengan usia sekarang. Jadi ini pelajaran untuk kita anak-anak di luar sana, karena kita tuh sering ngelihat result aja. Iya, nggak ada yang cepet proses itu. You know right? Prosesnya atau mie instan harus direbus. Iya benar, ada prosesnya walaupun direbus 5 menit atau segala macam kan ada prosesnya. Ini gitu. Karena ya orang-orang kan apalagi anak muda ya, Zita. Betul. Apa-apa sih namanya anak muda ya. Glorify the result, padahal mereka nggak tahu bahwa hasil atau itu dari usaha yang betul tadi, dan 11 tahun nggak gampang. Pokoknya kalau kita ngomong di balik layar sama di depan layar, di balik layarnya itu prosesnya, di depan layar tuh resultnya. Kayak gitu. Sometimes orang nggak tahu gimana kita berdarah-darahnya. But after that dia langsung, wah Zita sekarang ini ya, sekarang itu ya. Sama kok Mas, aku dulu juga ke kantor naik angkot jalan kaki kok. Sama yang lainnya. Kayak gitu kan. Sekarang ya, karena itu aku bilang semua dengan proses yang baik, otomatis itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Benar. Kayak gitu. Kadang di luar ekspektasi kita. Right. Karena kita ikhlas. Iya, betul. Di luar ekspektasi. Itu benar banget. Karena kalau kita tadi ngelakuin sesuatu nggak ikhlas, ya pasti kita punya kayak I mean like egonya pengen ini pengen itu. Tapi when we give it all, terus kita ngerasa ya udahlah, this is my best. Yes. Tuhan yang kasih hadiah. Benar. Karena memang kalau di saya, di pekerjaan saya di business development, saya tuh harus kayak gini. Oke, yang saya pikirin itu bukan diri saya sendiri, tapi orang banyak sekantor. Sekantor dan orang-orang lain yang di properti hotel. Dan juga orang-orang lain yang investment ke kami gitu. Jadi ya otomatis jadi makin besar gitu. Jadi yang tadi Kak Zita kasih tahu ya, insight soal bisnis ini relate banget ketika kita ngelakuinnya tadi dengan value kita, I mean karakter kita, itu nyambung ke ibaratnya ibadah ya. Mikirin tadi kerjaan semuanya. So kalau di kita di kantor kita ada namanya tagline-nya discover your passion. Discover your passion ya kamu lakukan apa yang kamu senangi, tapi keluarkan semuanya talenta yang kamu punya. All out. Masalah gitu. Hasil nanti ke belakangan. Nggak ada tuh, kalau aku selalu bilang nggak ada proses yang ngebohongin hasil. Nggak ada. Aku setuju Kak Zita. Karena kadang orang tadi yang aku bilang bahwa kita kan dunia digital ya, ngelihat sesuatu tuh wah ada yang cepet kaya, tapi nggak tahu kan di belakangnya. Ada yang tiba-tiba punya ini punya itu, tapi kan nah itu kadang itu sama apa yang terjadi sekarang ya. Betul. Di sana itu nunjukin nih bahwa hal-hal kayak gitu yang instan, yang kita nggak tahu dari mana, itu nggak abadi. Iya betul. Betul. Di atas langit masih ada langit, Mas. Sombong tuh. Dengerin kata Kak Zita, nggak boleh sombong ya Kak. Iya, nggak boleh. Waduh, Kak Zita itu baru soal kita bicara tadi ya, awalan doang ya soal personal ya, prinsip hidup. Tapi aku suka sekali bahwa ini jadi gambaran bahwa untuk apapun nanti cita-cita kita, asal kita lakukan dengan baik, ikhlas. Betul. Dan tentunya doa orang tua. Iya. Ibu terutama ya. Itu pasti punya peran penting sekali. Betul. Oke, Kak Zita, kita bicara hospitality. Ini industri yang luar biasa terdampak karena banget. Aku tuh ngerasa bahwa dulu liburan sering. Gampang ya liburan dulu ya. Tinggal udah besoknya ya caps udah pokoknya. Nggak ada swab, nggak ada apa lah ya cus segala pokoknya. macam. Yang penting ada duitnya ya. Betul. Oke, nah Kak Zita bener aja sih. Yang penting ada duitnya. Jangan ngutang dong ya. Iya jangan. Bikin malu apalagi aja. Palembang nggak boleh ngutang kan? Nggak boleh. Jangan bikin malu ya. Kak Zita, kalau kita bicara pukulan nih untuk industri hospitality yang Anda Kak Zita gelutin dan teman-teman di luar sana gelutin yang terkait dengan pariwisata dan perhotelan, seberapa besar sih pukulan pandemi ini? Wah besar banget sih Mas. Besar. Kalau kita bilang sih sangat besar ya. Dan itu
kita nggak pernah mikir itu force major terbesar di dunia. Iya, benar. Jadi kalau ditanya ini sebagai apa ya, global force major gitu kan ya. Jadi nggak cuma berdampak di Indonesia aja, semua seluruh dunia kan. Dan itu nggak pernah kita perkirakan. Iya. Mengenai virus ini ya. Setuju. Gitu kan ya. Kalau kita perkirakan mungkin market ekonomi global gitu-gitulah, lebih kepada inflasi, terus ya yang politis gitu-gitu aja gitu ya. Ini virus gitu loh yang kita nggak pernah perkirakan dan nggak masuk juga dalam kategori force major. Kalau di asuransi nggak masuk force major, tapi ini masuk force major secara signifikan di kehidupan nyata. Jadi dampaknya sangat, terutama untuk orang-orang hotel ya, kembali lagi ke staff yang harus kita lay off mungkin, ataupun beberapa hotel yang harus tutup dan lain sebagainya. Ya kita ambil contoh Bali yang harus nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena dia leisure yang utama kayak gitu. Jadi ya sekarang alhamdulillah sudah bertahap dibuka dan border juga sudah dibuka, herd immunity semakin baik, otomatis itu menjadi sebagai apa ya, jadi lebih baik lah kasarnya sekarang ini. Tapi kalau dampak sangat Mas, dampak itu kita merubah segala sesuatunya, termasuk operational hotel juga gitu kan ya, yang tadinya mungkin yang buffet jadi portable buffet. Nah mungkin orang dulu harusnya ngambil sendiri, sekarang diambilin. Itu yang kalau teman-teman rasain ke wedding ya. Iya betul, terus harus dibatasin semuanya, harus pakai protokol kesehatan segala macam, terus cuci tangan lah, hand sanitizer. Saya beberapa punya Kak Zita teman yang kerja di hospitality. Mereka memang ada beberapa yang dirumahkan ya. Betul. Ada yang memang akhirnya banting setir buka usaha lain. Jadi benar. memang kalau bicara dampak untuk hospitality industry ya, pariwisata, jangan ditanya ya. Jangan ditanya. Dan bicara pandemi memang nggak cuman bicara hospitality ya. Betul. Semua lini sih semua lini terpukul dan ini benar kata Kak Zita, nggak terprediksi sama sekali. Betul. Ini memang, tapi ini pelajarannya luar biasa loh. Banget. Untuk kita secara personal, untuk bangsa, ini jadi kayak turning point untuk kita. Betul. Ada hal-hal yang kalau kita udah plan, belum tentu kalau nggak diizinkan ya. Benar. Karena kita dulu ini itu ternyata satu hal kecil aja. Semua langsung berubah. Iya betul. Kun fayakun langsung berubah ya. Benar sekali Kak Zita. Nah kalau bicara mengenai ini data BPS Kak Zita ya, 2020 nih teman-teman. Hunian kamar hotel ini 2020 berarti COVID pertama ya, tahun pertama 39,75 dan kalau kunjungan wisatawan tuh anjlok 75,03 dan momen tersebut tentunya pasti berat dan kita lihat nih kira-kira ada beberapa artikel ya yang mendukung dari pernyataan kita hari ini. Tapi ini menarik ya bahwa 2022 itu adalah prediksi kebangkitan perhotelan kita dan pariwisata kita. Ini juga aku yang mulai ngerasain sih. Apalagi dengan beberapa policy ya dari pemerintah untuk perjalanan segala macam. Juga ini memang tadi awal kebangkitan juga sama ya. Dan ini Indonesian tourism industry ready to rise in 2022. Peluang pariwisata Indonesia untuk rebound di 2022. Apalagi kita kemarin Mandalika. MotoGP ya. MotoGP nanti ada G20. Tapi sebelum kita bicara soal rebound dan kemungkinan kita untuk bangkit di tahun ini, Kak Zita ketika anjlok itu 2020, 2021. Apa yang Kak Zita lakukan? Pasti ada perasaan. Beberapa kan di rumah kan? Iya, ada WFH kita. 3 bulan pertama di 2020 WFH 100%. Tapi ada yang memang dikurangi. Bukan dikurangi, kita unpaid leave. Jadi Bapak tuh kalau dari kami dari BOD tuh nggak mau dikurangin tapi unpaid leave. Karena suatu saat bisa balik lagi. Iya betul. Karena kan sistem kalau di hotel kan banyak kan kontrak. Kan gitu kan ya, yang permanen tuh sedikit lah kasarnya gitu. Jadi otomatis kita bisa atur. Jadi kita nggak mau tuh di lay off, tapi diatur bagaimana unpaid leave. Salah satu strategi yang nggak nyakitin betul orang ya. Walaupun berat pastinya. Tapi paling tidak tadi memberhentikan. Tidak memberhentikan, kecuali kontraknya habis. Ya, jadi kadang-kadang ada kata-kata positifnya ya, karena kontraknya habis mau tidak mau tidak dilanjutkan kayak gitu karena keadaan situational. Tapi kalaupun nanti dia akan balik lagi bisa aja karena kan nanti akan naik lagi sesuai dengan kebutuhan. Tergantung dari pasar hotelnya mulai berjalan lagi dan segala macam. Nah, Kak, waktu 2020-2021 apa sih yang Kak Zita lakukan dan teman-teman di Archipelago ini bahwa ya itu kan tahun berat banget. Survive-nya gimana tuh? Jadi kalau aku kan sebetulnya I'm a money maker. Oke. Kasarnya gitu kalau di kantor.
aku tetap jualan, Mas. Jadi aku benar-benar jualan setiap hari melalui ya WA, telepon, terus WhatsApp, ya banyak sih WhatsApp ya kepada owner-owner klien nanyain gimana proyeknya dan segala macam, dan itu harus tetap berjalan kayak gitu kan. Dan kalau untuk operasional ada beberapa hal operasional yang dirubah kayak gitu untuk mau nggak mau mengenai OPEX, operational expense harus ditekan. Jadi nekan budget. Harus nekan budget, pengeluaran supaya tetap bisa hotel ini berjalan walaupun tidak untung, tapi paling tidak tutup modal. Gitu. Dan kita punya, memang kita udah bikin sedikit strategic management melalui yang tadi Mas lihat kan 2022 ini adalah kayak model recovery lah atau rebound. Jadi kami membuat suatu strategic management bahwasanya 2 and 2. 2 tahun pertama adalah 2020-2021 adalah masa pandemi atau krisis. 2022 dan 2023 adalah masa recovery. 2024 dan 2025 adalah masa growth bisnis, boomnya bisnis. So ini yang nggak dimiliki oleh chain operator lain. So kita sudah melihat ke sana. Sudah memikirkan jauh hari. Betul, keluarkan beritanya bahwasanya ada rebound, ada renew, ada new normal. Jadi 2022 dan 2023 ini kalau herd immunity-nya baik, which is orang udah berani keluar, orang udah berani ibaratnya explore lagi perlahan, bertahap ya. Kayak gitu. Sehingga waktu 2020-2021 hotel kita tuh kita sebutnya last man standing. Karena kenapa? Kalau hotel ditutup, benar-benar ditutup 100%, itu maintenance-nya tetap jalan, Mas. Akan menjadi rusak AC-nya, kamarnya berdebu dan segala macam. Kalau ditutup 100%. Karena kenapa? Bukan berarti dengan ditutup itu semua akan selesai. No way. Itu kalau kita di bisnis hotel ya, hospitality. Jadi adalah kita tetap buka dengan cara kita harus ibarat kata unpaid leave tadi. Terus kita rubah makanannya, ibarat kata kita cuma bisa pesen a la carte atau bento. Kayak gitu, nggak ada namanya fine dining dan segala macam kayak gitu kan. Terus juga misalnya ruang meeting tidak terpakai harus dimatikan, AC dan segala macam. Makanya di beberapa hotel kita AC-nya tuh nggak sentral. Memang banyak kan tidak sentral karena kita udah atur semuanya. Jadi hal-hal seperti itu kita sebutnya adalah we are the last man standing. Jadi kalau hotel lain tutup, semuanya masuknya ke hotel kita. Dapat uang nggak kita? Ada. Bener. Buat apa? Buat hidup, buat semuanya. Jadi kalau aku bisa ini ya, kayak ambil dari tadi pernyataan Kak Zita bahwa dalam tiap kesusahan, kalau kita kreatif, kita tetap muter otak lah ya. Dan adaptif. Ya. Itu bisa kita ambil peluang itu. Betul. Dan itu dijalankan. Iya, betul. Itu yang kita lakukan kayak gitu kan ya. Saya lakukan ataupun company lakukan gitu kan. Dan untungnya memang saya itu punya privilege langsung ke CEO. Jadi saya banyak discuss dengan beliau. Which is aku selalu nanya advice-nya Bapak. So dia selalu tanya, Zita apa yang harus kamu lakukan? Aku lakukan this Pak. So what do you think? What your advice? Gitu kan. Kira-kira apa yang menjadi suggestion Bapak supaya ini tetap berjalan seperti itu. Jadi otomatis makanya. Dan alhamdulillah saya tuh masih produce, Mas. Masih produce dari 2020 sampai sekarang tuh masih produce. 2020-2021 orang bilang gini, Zit masih ada nggak sih yang orang bikin hotel? Masih banget. Masih banget. Saya dalam arti kata dibuktikan dengan apa? 21 project saya signing. So untuk kedepannya kita nih 2022-2023 sangat optimis. Karena kenapa? Kalau mulai data yang terakhir kemarin dari bulan September sampai Desember, Mas, okupansi hotel rata-rata untuk seluruh Indonesia, terutama Pulau Jawa sudah meningkat menjadi 63%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari Januari sampai Maret memang agak sedikit menurun karena kan biasanya orang kalau government people budget ya, Mas, ngatur budget dulu kan untuk nanti April ke sana ya kan. Nah, tapi untuk 120 hotel yang sudah ada di kita total 120 hotel di Februari dan Januari akhir itu ibarat kata untung. Kak Zita, pertanyaan aku ya, dengan yang semua yang dijabarkan tadi soal bagaimana strategi selama pandemi, pandemi dan tadi bagaimana Kak Zita punya diskusi dengan CEO-nya, apa yang membuat Kak Zita begitu tadi? Kalau aku dengar ya, optimis, passionate gitu ya. Apa yang istilahnya yang I have to do this. Siapa yang let's say yang menginspirasi atau support system atau itu datang dari mana?
Support systemku ada 2. Pertama adalah mamaku, yang kedua adalah CEO-ku. Jadi memang karena aku kan langsung direct ke beliau kan. Jadi itu 2 support systemku dan juga teman-teman, terutama teman-teman di kantor. Kalau aku nggak bergerak, terus teman-teman yang lain gimana? Karena kalau di hotel itu kayak lempar bola bowling gitu loh. Jadi kalau lempar bowling kan satu kena dari depan ke belakangnya kena. Kan gitu. Jadi kalau saya nggak optimis, kalau saya nggak semangat, yang belakangnya gimana? Apalagi kita role model. Ada di posisi yang mungkin orang akan ngelihat kita. Betul. Orang akan ngelihat kita, oh kalau istilahnya let's say bos ya. Kalau bos saya pesimis atau bos saya nggak tadi. Iya, yang belakangnya gimana? Yang ngikutin gimana? Kan gitu. Otomatis secara internal maupun eksternal saya harus dalam positioning yang tetap gitu loh. Optimis, semangat, apapun challengingnya kita lakuin gitu, tetap kita atur, adaptif terhadap keadaan situasional dan segala macam. Dan ini Kak Zita yang kadang teman-teman anak-anak muda ya, kita di luar sana. Ya tadi leadershipnya memang harus dibangun. Betul. Dari apapun yang kalian kerjakan harus punya jiwa leadership. Benar. Dan kan Kak Zita tadi cerita dari admin. Iya. Berarti dari awal pun Kak Zita sadar bahwa apapun yang Kak Zita lakukan memang harus tadi being true to yourself. Yes. Ya, harus jujur. Iya betul. Ya. Komitmen tinggi. Konsisten. Dari hal yang kecil kok. Saya lakuin dari hal yang kecil. Dari ya apapun itu, semua yang orang bilang, oh kalau saya rasa bos-bos juga yang di atas sana itu dari yang awal kok bisa sampai ke atas sana, karena dia ngelewati fase per fase, detail per detail gitu. Jadi otomatis pada saat pandemi kemarin, karena kita ibarat kata kita udah diuji coba juga dari yang sebelumnya mungkin gitu kan ya, ujian-ujian di hotel kayak gitu kan, di hospitality. Pada saat jadi kita udah tahu ya harus bagaimana. Jadi kita atur caranya. Makanya tadi aku bilang lebih adaptif terhadap situational dan condition, yang mana itu membuatkan hasil yang baik buat diri kita sendiri. Ataupun orang yang terdekat kita dan lingkungan kantor segala macam. Penting banget dibangun dari hal-hal kecil ya. Betul. Fase-fase kehidupan yang pernah kita lalui. Jadi jangan pernah gengsi atau malu misalnya harus mulai dari nol, mulai dari hal-hal yang mungkin orang anggapnya apa sih kerja gitu gitu ya. Banyak waktu hotel tutup kan kita jualan juga. Saya jualan kue. Ya, saya jualan kue. Terus misalnya temen yang lain gitu kan punya kebiasaan apa, ambil contoh ya, graphic design. Itu kan kalau pas hotel tutup otomatis turun kan kerjaannya. Tapi ya dia ngambil dari yang lain gitu. Ada yang butuh kayak freelance dan segala macam. We still doing that. Exactly. Kayak Bagus gitu. banget Kak Zita. Ini pelajaran buat anak-anak di sana ya, di luar sana ya, buat kita semua bahwa jangan malu untuk mulai dari nol ya, dengan segala keterbatasan. Asal halal ya. Of course. Ini penting banget nih, harus di-highlight asal halal, karena asal halal. Itu bukan salah satu syarat utama untuk apapun yang kita lakukan. Oke. Nah, Kak Zita, tadi berarti kebangkitan hotel ya, relate sama leadershipnya, dan tadi dengan semua hal-hal yang Kak Zita lakukan bersama tim, dan itu relate banget dengan pribadi juga ya. Bahwa ngerasa nggak sih Kak Zita bahwa posisi yang kita punya itu memang requires, membutuhkan memang mental atau memang orang yang kuat. Itu yang Kak Zita rasakan ya, posisi sekarang. Orang mikirnya enak, tapi nggak semua orang mentalnya bisa ketika berada di posisi tinggi. Bener banget. Mentalnya pasti ada politikalnya sedikit ya kan, gitu kan. Ya memang begitu kayak gitu. Tapi kalau aku selalu bilang Tuhan kasih aku suatu either itu ujian ataupun kenikmatan, itu supaya aku lebih bersyukur. Jadi dia akan naikkan lagi nanti ke jenjang yang berikutnya. Karena sekarang kita mikir ujian itu ya tadi ujian, padahal hadiah juga ujian. Iya, hadiah juga ujian. Makanya hati-hati dengan hadiah. Semua diuji. Karena prinsipnya manusia tuh semua diuji. Cuma di level mana ujian itu, dan kita bisa ngelewatinnya nggak. Makanya kalau misalnya kita udah bisa lewatin, one step level gue udah beres.
Yoi. Nanti apalagi. At least kita bisa menaklukkan diri sendiri Betul, dulu. betul, ya. betul. Makanya pandemi itu contohnya adalah agar tetap waras kan, Mas. Kan gitu kan? Exactly. Being waras dulu aja deh. Benar. Itu aja dulu kan gitu. Being waras, being sane itu iya, kayak being aduh. sane ya kan. Itu Udah paling penting dulu deh, sekali. sehat dan waras. Dan di pandemi kita diajarin loh, Kak Zita. Kalau aku pribadi, iya. Kerja tuh privilege. Betul. Ya. Betul. Aku selalu selama pandemi tiap pergi kerja aku selalu bersyukur. Iya betul. Karena begitu ngelihat teman-teman yang belum bisa kerja. Iya betul. Nah, itu tuh aduh kerja kayak subhanallah ya. Bener. Ini berkah yang luar biasa. Masya Allah, Jadi ya. sebenarnya pandemi ini ngajarin kita banyak sekali hal-hal yang kita nggak pernah sadari dan kita nggak syukuri sebelumnya. Iya betul. Hal-hal kecil yang makan yang enak, iya. minum yang enak. Kalau aku boleh cerita Mas, aku tuh diangkat ini tuh di Juni 2020 pada saat pandemi. Jadi aku speechless-nya adalah di Juni 2020, Mas bayangin. Iya, itu kan agak-agak berat awal-awal. Aku sampai bengong kayak, hah? Jadi ini Pak, aku bilang gitu. Iya. Ini hadiahnya. Ini hadiahnya. Which is tuh nggak cuma kata-kata itu doang, tapi kayak tanggung jawabnya kayak gitu. Pasti aku nggak pernah bilang itu beban, tapi tanggung jawab. Kapabilitas aku dinaikin lagi kayak gitu kan ya. Dan itu yang bikin aku kayak oke, afirmatif positif ke diri aku kayak gitu kan. Sometimes aku bilang gini, gimana ya? Maksudnya dengan otomatis dengan dikasih tambahan title seperti ini, which is kan aku harus nambah lagi dalam urusan performance kan, Mas. Pasti kan dikasih dong ada target. Tanggung jawab. Nah, lu bisa achieve nggak nih Zid kayak gitu kan? Ini gue kasih lagi nih loh, kayak gitu kan. Tapi semua orang Mas pandemi gila, semua orang tuh di layoff, di ini, di itu, lo naik jabatan gitu lah. Tapi dia nggak tahu sebetulnya aku digencet lagi. Kayak kasarnya tuh kalau kita punya kuda tuh dipecut lagi kudanya. Supaya oke Zita lu buktiin bisa nggak. Ini pelajaran buat teman-teman juga nih. Bahwa ketika kita dapat posisi atau apa, kita ngeliat orang mungkin wah enak ya tinggi. Kalian nggak tahu bahwa seberapa disiplinnya dia, ya, bangun paginya jam berapa mereka untuk dapat posisi itu. Dan itu yang kadang kita nggak tahu ya. Dan Kak Zita pasti ngerasain ketika ada di posisi yang sekarang, tanggung jawabnya luar biasa. Sangat, dan yang paling kalau aku pribadi ya ngelihat bahwa sebenarnya musuh paling besar kita tuh diri sendiri sih. Benar. Rasa males ya. Iya betul. Rasa kayak kadang kitanya dulu kalah. Iya. Kita kayak pengen sesuatu, kitanya dulu kayak nggak bisa deh. Gitu. Iya. Atau gengsian mungkin. Nggak mau ngelakuin itu kan bukan gue. Iya, itu gitu kan bukan gue. Iya. Duitnya nggak seberapa. Ini aku suka nih. Duitnya nggak seberapa. Duitnya nggak seberapa, jadi dia nggak mau ngelakuin hal itu. Tahu nggak itu. Kak Zita? Ini yang aku jalani ya dulu. Ketika ada beberapa kerjaan gitu. Teman-teman kayak kenapa sih Jun diambil duitnya? Kecil kasarnya. Iya. Nggak apa-apa sebenarnya. Mereka belum kenal aku bilang. Iya benar. Aku mau kenalan dulu. Iya. Who knows setelah kenalan mereka suka. Iya. Ada next project dan belum tentu juga aku dapat dari situ. Maksudnya kayak misal kenalan baru. Iya. Orang ngelihat kita baru. Benar. Dan itu kadang anak-anak atau millennials jangan ngukur sesuatu dari uang. Iya, betul. Uang No, it's not about money talks kalau aku bilang. We need money of course. Money. Tapi bukan soal berapa besarnya. Nominalnya. Kadang ada hal-hal kita harus ngelihatnya dengan wise ya. Betul. Bahwa bukan 5.000, 10.000 tapi ada value di sana yang kalian lihat, oh ini kayak bakal bagus deh kalau aku kerjainnya bagus. Benar. Itu yang Kak Zita jalanin juga kan? Dan sesuai batin kalau aku bilang. Benar. My happy batin ya udah. Ikutin hati ya. Ikutin hati. Kalau itu memang hatinya passionnya ke sana, betul, kenapa enggak? Asal halal. Gitu. Kalau ada halal udah enak. Udah kan? bener. Kak Zita, menarik ya bahwa tadi obrolan aku tuh belajar bahwa di luar tadi segala sesuatu soal hotel segala macam, bahwa hal-hal seperti mental, leadership, tadi bersyukur, kemampuan detail seperti itu sebenarnya harus dimiliki semua orang. Iya, betul. Untuk apapun pekerjaannya. Iya, betul. Gak cuma bicara hospitality atau apapun dia, mau dia presiden, vice presiden pun ya. Mau apapun pekerja itu. biasa pun. Bahwa yang kita obrolin tadi ya, itu tuh harus dimiliki dan sama itu nggak gratis. Kenapa aku bilang nggak gratis? Ada pengalaman yang luar biasa yang ngajarin. Ya. Kenapa kadang Juno kok gampang yang ngomong depan orang, ya nggak tahu dia belajarnya gimana. Iya betul. Kak Zita kok enaknya jadi dia nggak tahu mulai dari admin. Iya, kan? mulai dari admin. Jadi itu yang harus kita tadi ajarin bahwa siapapun di luar sana yang mungkin lagi struggle, betul. Survive sama kerjaan mereka, try harder, terus jangan nyerah dan
insya Allah kalau kita lakuin dengan ikhlas, Betul. things gonna work out. Kalau aku selalu punya prinsip gini Mas, Oke. setiap niat baik pasti ada jalannya. Amin. Dan Allah mudahkan semua itu. Ya, Itu niat aja. baik. Niat baik. That's a very good, Niat baik yeah. dengan proses yang baik, hasilnya pasti jauh lebih baik dari apa yang diperkirakan. So, if you have an estimation atau expectation terhadap sesuatu hal, kadang-kadang Allah kasih ternyata yang di luar jangkauan yang mana itu jauh lebih baik buat kamu. Exactly. Gitu. Itu yang aku rasain juga Kak Zita. Iya. Bahwa ketika ngelakuin sesuatu yang baik, ya memang niatnya tadi dengan niat baik, ikhlas, apapun nanti hasilnya ya. Iya. Mau segede apapun. Iya, mau gede atau kecil itu cukup aja buat kita Benar, nanti benar. hasilnya dan buat orang di sekeliling kita. Oke. Kayak gitu. So deep. Ini so deep ya. Oke. Bisa pacak juga Bang Palembang nih. Pacak lah. Apa yang enggak bisa? Tuh, dari ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bahasa Palembang. Aduh, maafkan ya teman-teman karena kita satu rumpun ya. Iya, satu Oke, rumpun. nah kalau bicara mengenai kita balik lagi ya, Iya. kita soal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yes. kan ada tuh hashtagnya di Indonesia aja. Di Ini Indonesia menarik aja, banget sih, iya. karena aku ngerasa bahwa ya mungkin kita untuk liburan ke luar negeri kemarin-kemarin belum susah ya. I mean, belum susah, agak susah gitu ya. Agak susah. Dan sekarang kita udah bisa sih sebenarnya ke luar negeri. Cuman ini momen banget ya Betul. untuk ya, industri hospitality. Bagaimana kita ya udah liburannya di Indonesia dulu Betul, deh, betul, betul. gitu ya. Iya. Masih lebih murah seperti Betul. itu. Dan juga prokesnya masih bisa kita follow Nggak ribet sebetulnya. Intinya very simple gitu kan Oke. ya. Nah, kita punya videonya Kak Boleh. Zita. Ini juga. Ini di Indonesia aja. Jangan menyerah. Oke, seperti teman-teman di hospitality ya. Betul. Di Archipelago yang nggak menyerah di Nggak pernah 2000. menyerah kita. Asik. Masuk ya jualannya ya. Iya. Pas nian. Oke, pas nian, Pas bener nian. nian. Tahun ini kita telah lama berpisah. Ini video profile ya terkait bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan program hashtag di Indonesia saja, Iya. di Indonesia aja untuk membangun kembali sektor pariwisata. Iya. Oke, kita tahu Kak Zita bahwa kita kemarin kan memang ya gini lah, work from home, ulang Iya. tahun pun sendiri ya. Iya, iya, iya. Aha. Terus juga harus kreatif. Tapi semenjak ada pandemi sebetulnya 80% domestik pariwisata domestik itu meningkat. Oh, Karena dia nggak keluar negeri kan? Iya. benar. Orang-orang yang mungkin dulu tiap tahun keluar negeri, tiap bulan Iya, ya, atau setahun 2-3 iya, kali itu kebanyakan di Indonesia Akhirnya benar. sekarang. Bahkan saya belum keluar negeri lagi. Iya, aku juga belum lagi udah 2 tahun Belum terakhir lagi ini. sama. Oke, ini Bintan. Waduh, Bintan. Bali ya, sudahlah ya Bali gitu. Aduh, kita tuh punya banyak objek loh. Sangat Nggak. banyak. Nggak harus Bali. Ini Yogyakarta. Nah, Sumba, kemarin Iya, aku juga Sumba. terakhir ke Sumba. Oh oke, aku belum pernah ke Sumba. Itu enak banget mas, Iya. harus coba. Iya, panas ya. Panas tapi lebih dingin kalau dari Bali. Kalau aku bilang ya, Ya, oke. Angin-anginnya- lebih dingin dari Bali, Mbak. anginnya, Iya, anginnya lebih ya. enak. Oke. Aduh. Bersama kita bangkitkan Indonesia. Ya. Iya. Oke, di Indonesia aja. Ya, ngapain ke luar ya? Di Indonesia aja dulu. Iya, betul. Iya. Coba explore dulu yang di dalam. Nanti kalau udah di Indonesia baru keluar. Benar, Kak, benar. kalau tadi tanggapan Kak Zita terkait hashtag di Indonesia aja. Di Indonesia aja. Gimana? Yang pasti memang selama kurun waktu pandemi 2020 sampai sekarang, sebetulnya semenjak adanya toll road juga Ya. yang Pulau Jawa, Pulau nih Jawa. kasarnya nih dari Trans Jawa Jakarta itu, Trans Jawa ini itu sangat ngebantu banget Oke. mas. Infrastruktur itu sangat ngebantu kita istilahnya mendapatkan revenue juga, terus juga kita untuk staycation dan lain sebagainya. Jadi memang sebetulnya kalau aku lihat sekitar 70-80% leisure di domestik ini Leisure, udah semakin berjalan. Oke. Kayak gitu kan. Dan orang tuh sekarang lebih yang nggak mau ribet, ya lebih simple lah. Kalau misalnya bisa lewat jalan darat. Ya itu dia aku bilang ada toll road dan segala macam. Nah, makanya nanti nih kalau nanti kedepannya nih toll road ini mulai nyambung nih, mungkin ya
I don't know, misalnya Bakauheni ke Merak Bakauheni langsung ke Sumatera kan, karena Sumatera juga ada tolnya kan. Baru setengah sih. Baru setengah kan, kayak gitu kan. Terus nanti terus nyusurin misalnya nanti nyambung, karena Papua juga ada gitu. Karena kan aku keliling Indonesia juga, jadi aku melihat peningkatan juga ya mengenai infrastruktur dan lain sebagainya. Nah di situ orang-orang udah mulai gitu loh. Karena buat jadi ibaratnya waras dan sane itu mereka butuh tempat healing, ya kan? Either di dalam kota, misalnya dia butuh suatu ambience yang berbeda, yaitu staycation di hotel, maybe kan? Atau dia keluar kota, cari sesuatu hal yang lain, tetapi dengan syarat yang tidak ribet, dan juga ibarat kata hanya orang tertentu, misalnya keluarganya 4 orang atau 5 orang kayak gitu, karena nggak boleh rame-rame kan. Dia memilih tempat yang very aman dan nyaman untuk dia dan keluarganya. Kayak gitu. Jadi ya selama pandemi itu kalau kita ngomong di luar Jakarta dan Bali, pokoknya dari Jawa Barat gitu ya sampai Jawa Timur, itu okupansi hotel sebetulnya aman-aman aja. Wah, ini interesting fact ya. Aman-aman aja sebetulnya. Karena kenapa? Ya itu kembali lagi, kalau kita terlampau ketakutan malah imun kita turun. Malah bisa berdampak, ya kan? Kalau kita ya normally, kalaupun kita dikasih sakit ya itu ujian, kayak gitu kan. Mungkin itu saatnya. Tapi kalau saya berpikir adalah I'm still doing apa yang harus saya lakukan terhadap bisnis, mungkin terhadap apa keluarga saya, diri saya sendiri dan segala macam. Jadi ya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Makanya di Indonesia aja sebetulnya sekarang tuh Indonesia Timur lagi in banget, kayak Bajo, ya kan? Terus Bajo, Sumba, Aduh. terus juga mungkin Raja Ampat, kayak gitu kan. Nah ini tinggal nih bagaimana kita nih orang-orang yang ada di pariwisata atau hospitality sector tuh, ya itu tadi aku bilang, harganya tuh jangan terlampau yang sangat mahal sekali. Jadi tengah-tengah aja, kayak gitu. Jadi orang juga pasti dapat nih, masuk nih budgetnya gitu kan ya. Oke nih kita ke sana kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya di Sumatera ada Danau Toba, masuk juga Wonderful Indonesia kan. Terus juga kayak tadi ada video di Bintan juga kayak gitu kan. Bintan tuh orang banyak nggak tahu loh. Dia taunya tuh Singapura. Orang Singapura seneng loh ke Bintan. Benar. Orang kita enggak. Nah, waktu 2020 aja aku ngajak mamaku ke Bintan tahun baru di sana, sampai mamaku bingung. This is Indonesia, Zita. Iya, ini Indonesia, Mah. Ini Kepulauan Riau Bintan itu. Iya benar, di Kepulauan Riau. Sometimes tuh kita butuh yang kayak ngasih tahu insight. Ini Indonesia loh. Ada kan secakep kayak di luar, kayak model resort mungkin kayak di Maldives gitu kan. Maldives. Baru aku mau ngomong Maldives. Padahal di Bintan ada. Makanya semua orang pengen nanya, Zit, lo kemana? Ke Bintan. Bintan tuh di mana? Kepulauan Riau. Ngapain sih kadang-kadang? Makanya atlasnya dibuka tuh Indonesia dulu, jangan yang lainnya. Atlasnya dibuka atas dulu ya kan, sampai di sini gitu kan, ya di tengah ke atas dan gitu kadang kan. kita tuh ngelihat Indonesia cuman karena Bali ya Kak. Ya Bali memang bagus banget. Cuman kadang kalau kita lihat lagi explore ke daerah-daerah lain yang Kak Zita bilang, Bintan, even now ada Mandalika, Lombok ya. Itu juga MotoGP jadi kebangkitan kita semua bagaimana sport tourism. Nah, Kak Zita, dari semua yang Kak Zita sebutkan tadi di Indonesia aja ya. Memang kita kan lagi ngebangun lagi nih, rebuild lagi bagaimana nanti industri pariwisata dan perhotelan bisa hidup lagi. Hotel-hotel udah jalan, tapi kita udah kelihatan sih kayaknya udah mulai baik ya. Kelihatan ya. 2022 2023 tuh recovery. Sesuai tadi strategic management kita juga ya kan. Padahal itu orang lain belum ngelirik ya. Belum ngelirik, kita udah ngelirik. Archipelago udah duluan ya. Udah dulu. Oke, ini aku dapet nih habis ini ya, voucher ya. No, Kak Zita. Dari semua yang Kak Zita sebutin tadi ya. Apa sih yang menurut Kak Zita ya yang kadang masih jadi hambatan untuk pariwisata kita berkembang? Infrastruktur terutama. Kenapa? Infrastruktur tuh sangat penting. Kalau orang kesananya mudah, prosesnya mudah, pasti dia akan gampang. Kayak gitu, maksudnya dianya di sana akan terus, dia akan jadi loyal customer atau guest gitu. Jadi kadang untuk satu daerah ya tadi nggak ada flightnya mungkin, atau jalannya rusak, hotelnya nggak proper gitu loh. Kalau infrastruktur dan fasilitasnya itu bagus, baik kayak gitu kan ya, itu akan memudahkan orang mau spare money-nya. Otomatis kembali lagi kan, bisnisnya berjalan gitu kan ya, secara ekonomi akan jadi lebih baik lagi kayak gitu.
benar sih, bahwa the way kesananya juga fasilitasnya tadi ya, Iya, betul. akomodasi itu juga jadi Benar. PR. Bagaimana kita ngebangun satu tempat tadi yang memang punya daya tarik wisata, tapi Betul. kadang kita nggak tahu caranya ke sana gimana, Bener. jalannya masih Flightnya rusak. pakai apa, terus harga Hmm, mungkin flightnya hmm, mahal atau hmm, cuma sehari cuma satu hmm. kali dan waktunya cuma terbatas Oke, kayak gitu kan. oke, Makanya aku bilang kalau nggak bisa dilewatin oleh udara, otomatis harus dilewatin oleh jalan darat. betul. Nah, jalan daratnya ini harus baik, Mhm, harus bagus mhm, gitu loh, untuk memudahkan orang nanti ya itu dia mau leisure kah atau mhm. mau bisnis kah kayak gitu Oke. atau mau healing stresnya dia Mhm. kah. Dan pada saat dia melakukan itu dia pasti spare money dong, nggak mungkin dia nggak spare money. Masa dia Benar. nggak mau beli minum? Aha, Kasarnya gitu aha, kan. Masa dia nggak berhenti ke toilet? Di aha. toilet juga ibarat kata kan, ibarat kata kalau orang masuk toilet kan ada ini kan ya, Iya, bayar bayar. juga atau gimana gitu kan ya Mas, atau masuk tol Aha, gitu-gitu kan, otomatis kan berjalan. aha. Kayak gitu kan saling berkesinambungan gitu Oke, loh, saling itu sih PR kita berkaitan. bersama ya. Karena kita punya Betul. banyak sekali tempat baru. Banget banget, banyak banget tempat baru Kak memang Sita, bagus-bagus. favoritnya apa kalau di Indonesia? Your favorite place. Indonesia. Hmm. Sebetulnya kalau leisure, Mhm. liburan, dua sih, Apa tuh? Sumba dan Bali. Sumba dan Bali ya. Sumba dan Bali. Oke, oke. Kayak gitu. Saya Hmm. biasa ke Bali karena kita memang ya hotel kan memang Nah, bisnisnya di Bali nah. ya. Tetapi saya juga speechless dengan Sumba. Ternyata Oke. Indonesia Timur itu cantik sekali. Mhm. Very very beautiful. Oke. Terus kenapa sampai saya bingung kenapa orang asing PMA itu menanamkan modalnya di Indonesia. Mhm. Waktu saya ke sana, saya nginep, saya cobain di situ, saya bilang, "Oh, oke, I get it." Oke. Mhm. Nah, itu yang nggak dilihat oleh orang Indonesia sendiri. Mhm. Oke. Dia kasar gini, jadi kita kalau saya nggak mau kita ngejual ya tanah kita gitu, Mhm. tanah kita ngejual ke luar negeri, bukan Aha. orang luar kesini ngejual si Indonesia kan salah kan, Aha. kebalikan. Aha. Kalau kita harusnya yang expand. Benar. Kita yang Gitu. jadi tuan rumah. Betul. Ya. Kalaupun kita bawa Aha. partner atau pun investor dari luar negeri, kita yang tetap paling besar. Benar. Majority-nya tetap Betul. kita. Oke. Kayak gitu. Jadi kita tadi memang ya, kita pemain di dalam negeri, pemain di rumah Betul. sendiri. Di rumah sendiri. Oke, Kayak gitu. Kak Zita. Seru ya Sumba sama Bali. Ini pertanyaan Kak Zita ya, yang ringan ya. Mm-mm. Untuk anak-anak di luar sana, adik-adik kita, adik-adik Kak Zita yang nonton. Iya. Oke, kalau untuk generasi muda nih Mm-mm. yang tertarik di bidang hospitality, Iya. apa sih syarat utama atau ada hal-hal yang harus teman-teman miliki skill atau spesifik seperti apa? Sebetulnya Nah. yang harus dimiliki tuh kalau selain hard skill ya soft skill. Oke. Karena kenapa? Hospitality itu kan jasa, which is soft skillnya harus yang lebih banyak dibanding hard skill. Oke. Hard skill iya juga. Manner, attitude, sikap, cara table manner aja kita punya ininya kan, kasarnya punya bahasannya gitu, bisa Oke. dipelajarin. Otomatis ya selain itu multitasking. Nggak, mohon maaf, kayak harus memilih-milih pekerjaan gitu kan ya. Ada orang kayak sekarang nih sih ya rata-rata pada nanya kan belum kerja tapi gajinya berapa? Itu kan yang aku bilang tadi. Nah, Ngeliatnya dari uang dulu kan? Iya, ya kan kayak gitu kan. Benar-benar. Nah, kalau kita kan kalau nggak tahu ya, kalau aku anak-anak yang Iya. dulu-dulu, Aha. zaman-zaman dulu Aha. gitu kan ya, yang ibarat kata kita tuh selalu ngelihat adalah oke, passion kita di mana, cocok apa enggak, kita jalanin dulu dan Benar. nanti money oriented tuh terakhir kayak gitu. Benar. Nanti ngikutin kayak gitu. Benar. Nah, kita tambah skill kita tambah result kita tambah target-target kita, achieve dan segala macam. Habis itu hasilnya kan jadi jauh lebih baik. Nah, sekarang kalaupun kita punya bargaining power, kita udah ngelewatin itu semua. Karena kita udah ngeliatin fase per fasenya. Oke. Jadi ya kebanyakan ya paling tidak komitmen, jujur kayak gitu kan. Kerja tuh harus jujur. Oke. Karena kalau nggak jujur, nggak dipercaya orang, nggak akan orang mau ke kita. Either klien, either bos, apa segala macam, nggak akan dikasih tanggung jawab yang lebih. Oke. Kayak gitu kan ya. Tapi kalau jujur, otomatis kesananya juga enak. Oke. Terus ya lebih kepada skill-skill tambahan. Kalau tadi aku bilang soft skill, belajarnya mengenai presentation skill, negotiation skill, kayak gitu kan ya, dealing with somebody whatever itu, dealing skill. Terus juga sometimes juga aku belajar kok Mas hal-hal yang lagi in sekarang apa, Oke. kayak gitu kan. Aku juga dulu belajar dansa.
Karena papaku selalu bilang, siapa tahu nanti harus terima award apa, harus berdansa. Iya juga ya gitu. Jadi harus ada hal-hal yang kadang-kadang kita bilang, buat apaan sih Pak gitu kan ya, atau buat apa sih Pak Bu gitu kan. Learning new things ya, hal-hal baru dan belajar banyak hal, apapun itu asal positif ya pasti ada value nanti. Benar. Oke, aku setuju sih bahwa soft skills tadi penting ya. Hard skill juga tadi terkait ilmu istilahnya yang scripted lah ya. Kalau soft skill tadi terkait mental. Betul. Attitude juga ya Mbak. Attitude banget. Ya, itu penting sih. Itu yang zaman sekarang kayaknya harus di bold, di garis bawahi. Ya, di highlight itu. Karena banyak sekali yang pinter, yang cantik, yang ganteng banyak. Yang attitude-nya minus. Lebih banyak. banyak nah, lagi. yang susah itu adalah udah pinter, cantik, ganteng, attitude-nya bagus. Nah, itu yang harus mungkin di bold lagi ya. Betul. Aduh, Kak Zita, pesan dong buat teman-teman yang nonton apa nih? Kalau dari Kak Zita pribadi untuk anak-anak muda yang lagi struggle, yang masih nyari passionnya di bidang apa, atau mungkin sekarang baru tahun-tahun pertama kerja. Iya. Silakan. Buat temen-temen biasanya tuh kan banyak banget ketakutannya atau pertanyaannya ya terhadap ini nanti gimana segala macam. Jalanin aja, dicoba dan dijalanin. Mana yang menurut kamu paling cocok dan paling pas. Nah setelah itu baru kamu pilih gitu loh. Kalau udah dipilih, oh ini yang pas nih. Nah difokuskan goalsnya. Terus komitmennya juga dijalankan, konsistennya dalam bekerja, tanggung jawabnya dijalankan semuanya terus. Jadi otomatis dari situ fokus goalsnya tercapai, kan gitu. Karena kalau nggak ada yang seperti itu, nggak komitmen atau istilahnya dan juga jangan banyak coba-coba. Coba boleh, tapi harus tahu nih arah diri itu kemana. Kalau udah dapet nih, udah klik, udah. Jangan nggak usah kemana-mana lagi lah. Kalau misalnya makanya orang banyak suka nanya kan, Zita kok bisa sih dalam waktu muda itu? Karena saya fokus terhadap apa yang saya inginkan. Tahun ini saya mau apa, tahun depan saya mau apa, 5 tahun lagi saya mau apa, itu saya fokus. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya tuh naik tangga langsung ke lantai 3. Naik tangga lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau enggak nanti kita keseleo. Kan gitu. Otomatis pada saat mau capai di puncaknya itu tuh kita udah aman positioningnya. Jadi kalau mau digoyang mana aja. Karena kita tadi lewat fase tadi. Lewat lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nggak tiba gujuk-gujuk langsung di lantai 3 ya kan. Iya, nanti kalau jatuh sakit kan gitu. Karena dia nggak kuat nahan bebannya kayak gitu kan. Makanya otomatis dengan komitmen, konsisten diri juga. Terus juga bangun relationship jangan lupa. Karena kalau kita ramah sama orang, kita bangun relationship, itu salah satu rezeki kita. Benar. Kayak gitu. Karena ini kaitannya dengan gimana kita do things, good things ya. I mean like ngelakuin hal yang baik. Kadang kita tuh nggak sadar ya, kita bahwa kenapa sih harus baik, harus ramah. Padahal itu tuh adalah salah satu mungkin nanti pintu rezeki kamu. Salah satu mungkin akan orang itu yang bakal ngedoain kamu, atau orang itu yang bakal nanti ngasih kamu kerjaan, ngebantu kamu. Itu kenapa perlu banget ya being good ya. Iya, sama siapapun ya Mas ya, sama siapapun. Either sama istilahnya tukang parkir depan kantor. Aduh, ini pelajaran penting banget ya. Iya, karena itu yang aku lakukan di kantorku. Setiap pagi pada saat aku sampai kantor, aku selalu menyapa duluan. Kak Zita, you know what? Aku suka lari pagi. Morning jog gitu, 5K di rumah, di sekitar rumah. Aku selalu bawa uang. Kan sekarang tuh udah pakai OVO whatever digital lah ya. Aku kenapa bawa uang? Aku ntar bawa gocap atau cepet. Karena aku pasti ketemu orang-orang yang oh my god gitu. Yang kadang aku pernah ada satu orang tukang balon lagi. Aku nggak punya uang. Aduh, aku pulang kesel sekali. Karena aku nggak punya cash. Betul. Itu kenapa pelajaran untuk kita bahwa jadi baik itu tuh nggak ada syarat ya. Betul. Sama siapapun. Dan benar. itu yang aku kalau Kak Zita tadi even tukang parkir siapapun. Satpam kalaupun nggak bisa ngasih uang ya makasih. Senyuman. Nggak harus uang. Kalau aku setiap pagi saya selalu nyapa duluan. Jadi pagi Pak, gitu kan. Hai Bu, gitu kan. Baru datang, kayak gitu. Karena kenapa? Mama papaku dulu pesan, orang pertama yang ngebantu kamu tuh bukan teman kamu. Orang-orang itu sebetulnya. Orang-orang, mohon maaf ya, Mas, kayak ngerasa ya orang-orang kecil itu yang ngebantu kamu. Kadang
kita nggak tahu Iya. pas kita sapa mereka doain kita. Betul banget. Exactly. Iya, makanya Aduh. kalau dari sapa, senyum, ramah, sopan, Aduh, oke. terus sama orang juga ibarat kata welcome ya, kayak gitu kan. Baik aja dulu sama orang. Bener. Mau orang itu nanti jahat sama kita, itu urusan belakangan. Udah ada yang ngatur Kak semuanya. Zita, terima kasih loh atas obrolannya ya. Iya. Mau kasih loh. Mau kasih sama-sama. Kapan kita makan pempek nih, Cak Laju Nyo? kapan kita nak Pempek apa tekwan apa model? Boleh kalau galau. Yang di rumah bingung nih kita ngomong, kita bahasa Palembang ya. Oke Kak Zita, makasih sekali ya. Dan teman-teman, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, dan juga peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif, anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Untuk mendaftar caranya gampang banget, tinggal ke www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah ikut quotes ya selama kita ngobrol, Kak Zita, ada teman-teman yang ngirimin quotes tadi ya di kolom komentar. Ini kita akan umumkan 5 pemenangnya pada minggu depan di Instagramnya dari Partai Perindo @partaiperindo. So, terima kasih sekali Kak Zita, pemikiran dan sharingnya untuk kita hari ini. Semoga apapun yang kita obrolin ya bisa jadi manfaat untuk teman-teman di luar sana. Dan semoga makin banyak perempuan-perempuan hebat ya di posisi-posisi tinggi yang nggak cuma tadi punya posisi tinggi, tapi mereka bisa kasih contoh yang baik untuk orang-orang di luar sana. Dan Kak Zita sadar nggak sih, Kak Zita dengan posisi sekarang tuh ibaratnya itu dakwahnya seorang Zita. Betul. Jadi orang orang yang ngelihat mungkin akan termotivasi dan pengen jadi Kak Zita, dan kita tunggu anak-anak di luar sana dengan prestasi yang lebih tinggi lagi. Iya. Makanya kalau zaman sekarang empowerment woman, saya bilangnya. Itu bahasa Palembangnya ya. Bahasa Palembang. Empower woman kayak gitu kan. Ya otomatis ini salah satu kenapa saya terima kasih banget udah diundang juga di sini, karena ini salah satu amal jariah saya untuk mereka. Ilmu itu kan nggak harus ini ya langsung mungkin mengajar atau segala macam, dengan ngobrol cerita itu kan banyak ilmunya kayak gitu. Kak Zita, ini makasih bermanfaat. Terima kasih banyak. Sukses untuk teman-teman di Archipelago Indonesia ya semua bisnisnya, semoga chainnya, hotelnya semuanya okupansinya penuh. Amin. Dan kita bisa bangkit lagi di 2022 ini. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Nanti aku cobain satu-satu chainnya. Iya, harus dong, harus bikin member ya. Pastinya. Kak Zita, terima kasih, dan terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra dan Kak Zita signing out. Bye-bye. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.